Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat serta salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah subuh ini kita bisa berjamaah di musholla Al-Ham. Al-Ham itu artinya daging. Ya, karena sini warga yang memproduksi daging. Kita bersyukur mugi-mugi pertemuan kita pada subuh hari ini bawa berkah. Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dan kita mendapatkan keberkahan jaminan Allah pada waktu subuh dan juga berkah sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Pada pertemuan kali ini kalau akan bahas bulan Ramadan itu pahala itu akan berlipat-lipat. Pahalanya itu akan dilipat gandakan. Kita lihat mulai saking amalan puasa. Asalkan amalan puasa ini benar, maka amal itu akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan setiap amal manusia itu akan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. 10 ping 10 hingga 700 kali lipat, itu ngatus dengan pahala yang semisal. Dan bisa lebih daripada itu, illa sauma, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa itu untukku, kata Allah, aku simpan amalan puasa, aku sendiri yang nanti akan membalasnya. Karena orang yang puasa itu meninggalkan syahwat dan meninggalkan makan karenaku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama jelaskan amalan puasa itu Allah simpan, Allah pegang amalan itu. Ini sebagai jaminan nantinya kalau kesalahan-kesalahan yang lain nanti dihapus dengan amal yang lain. Dengan amalan puasa kita akan masuk surga. Maka Allah katakan di sini bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tetapi akan dilipat gandakan lebih daripada itu. Kesimpulan saking para ulama, ya, balasan saking amalan puasa itu hingga tak terhingga, dibalas sampai tak terhingga, berlipat-lipat. Di antara alasannya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, alasannya karena di dalam puasa itu kita sabar. Dan sabar kata para ulama ada 3 bentuk. Wonten 3. Yang pertama, kita sabar dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, kita sabar untuk menjauhi maksiat. Yang ketiga, dalam puasa kita sabar untuk menghadapi yang sulit-sulit. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Karena dalam puasa itu, ya, dalam puasa itu kita jalani seharian. Yaitu saking subuh kanthi maghrib. Saking subuh nggih kita puasa. Kemudian
Kita jalani itu sampai maghrib. Apa bentuk kita itu taat kepada Allah saat puasa? Seandainya kita pengen batal pun bisa. Jenengan pulang ke rumah, ngombe, minum, madang, sarapan, terus jenengan kunci kamar, nggak ada yang lihat, wis aman-aman saja itu. Pak RT nggak tahu, Pak Dukuh nggak tahu, ya. Pak Takmir nggak tahu, orang rumah nggak tahu. Pagi ini pun bisa. Iya tak? Oh iso gue. Ya dia madang, wis orang ngerti, pas metu, wis, wah aku puasa loh. Nah, iso ngaku. Tapi kita tidak lakukan seperti itu. Karena apa? Karena puasa itu kita lakukan karena Allah. Walaupun nggak ada yang lihat, ya aku tetap puasa. Betul apa betul? Betul. Berarti kita tetap puasa ketika itu. Kalau seandainya itu bukan karena Allah, ya sudah pulang, ngunci pintu, jenengan madang situ sak puasa. Namun enggak. Ya, kita lakukan ini lillah, kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Nabi SAW katakan, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia itu meninggalkan syahwat. Puasa itu kan nggak boleh, hubungan suami istri nggak boleh. Seandainya siang-siang dia mau lakukan juga bisa. Namun karena dia takut pada Allah nggak jadi. Dia mencumbu istrinya sampai keluar mani, batal puasanya. Dia bisa lakukan nggak bisa. Namun karena dia lakukan itu karena Allah nggak jadi. Nggak jadi lakukan seperti itu. Sama juga dengan makan, sama juga dengan minum. Dan ini menunjukkan orang yang puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, terus meninggalkan syahwat. Syahwatnya ditahan, orang diumbar, ya malah dipuas-puas ke mboten. Itu kita latih diri ketika kita itu jalani puasa. Kemudian yang berikutnya lagi, contoh amalan di bulan Ramadan berlipat-lipat, yaitu amalan di akhir-akhir bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nanti 10 hari terakhir, kata ulama, nanti di malam-malam ganjil. Ada bahkan ulama yang tentukan harinya malam 21, ada yang katakan malam 23. Ada juga yang menyebutkan hadis saking Ibnu Abbas itu di malam ke-27 Lailatul Qadar itu terjadi. Yang jelas, yang pasti itu di 10 hari terakhir. Nah, dikatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita amalkan sholat, baca Quran, baca zikir di 10 hari terakhir tadi, nantinya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu amalan pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini contoh lagi, kalau dalam amalan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Contoh lagi kata Nabi SAW, yaitu tentang orang yang umroh di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Siapa saja yang umroh di bulan Ramadan, maka itu seperti haji bersamaku. Umroh bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat juga. Nah, kesimpulannya, amalan di bulan Ramadan, wah itu pahalanya banyak. Baik kita jalani puasa, kita jalani sholat, kita maca zikir, kita maca Quran, nah pahalanya berlipat-lipat. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam An-Nakhai, puasa sehari di bulan Ramadan itu lebih afdal dari puasa di 1000 hari lainnya. Berlipat 1000 kali berarti. Begitu juga ia katakan, siapa yang membaca subhanallah di bulan Ramadan, maka akan berlipat hingga 1000 bacaan tasbih.
dibandingkan di hari lainnya. Terus siapa yang sholat 1 rakaat? Nah, sholat 1 rakaat, 1 rakaat saja berlipat-lipat hingga 1000 kali lipatnya. Berarti kan berlipat-lipat pahalanya tuh. Berarti subuh tadi 2 rakaat, ya, 2 rakaat itu ping 1000. Berapa berarti? 2000. Itu kalau pakai perkataan Ibrahim An-Nakhai, ya, terlipat-lipat sampai 1000. Walaupun itu cuma motivasi dari beliau, tidak ada pendalilan khusus, ya, motivasi saking Ibrahim An-Nakhai karena melihat Allah sendiri melipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Berarti amal-amal kita sekalian di bulan Ramadan semuanya berlipat-lipat pahalanya. Nah, sekarang dosa bagaimana kalau dilakukan di bulan Ramadan? Maksiat gimana kalau dilakukan di bulan Ramadan? Misalnya ada yang mencuri bulan Ramadan. Iso ya nyolong di bulan Ramadan, ya iso wae. Atau ada yang bohong ngapusi di bulan Ramadan. Ada yang rasani orang lain di bulan Ramadan. Atau ada yang selingkuh. Ya, mungkin boten ya. Selingkuh pas Ramadan, ya mungkin wae. Ya, selingkuh bulan Ramadan. Apakah dosanya berlipat sampai 1000 juga? Ataukah ya bagaimana kata para ulama, dosanya tidak kita katakan berlipat. Namun dosa atau maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan siksanya lebih berat. Hukumannya lebih berat nanti di akhirat dibandingkan kalau dilakukan di bulan Ramadan. Ingat niki bulan suci. Bulan suci itu nggak boleh dilanggar. Bulan suci itu harus dijaga. Nggak boleh orang maksiat di bulan Ramadan secara umum. Karena itu nanti akan dapat mengganggu puasa kita walaupun puasanya tetap sah. Jadi, walaupun puasanya tetap sah. Dan catatan penting di sini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini menunjukkan kalau bulan Ramadan kita itu disuruh ibadah yang benar. Ya, ini kalau harap warga Krambil ini RT Gempeng sini, RT Telu toh. Nah, ini kali Pak RT dan warga seluruhnya ini dari Jamaah As-Safuddin juga turut hadir. Jadi, mudah-mudahan semuanya sudah pada sadar ibadah. Ya, kalau saking cilik loh tenerigi loh. Nah, itu mudah-mudahan jadikan saya tambah sadar ibadah. Sebenarnya kalau pengen satu usul lagi, itu RT Gangsal niku diurus Pak. Makanya dibangun musolah lagi oleh Pak Duko. Pak Duko bukan kulo loh, Pak Duko. Nah, Pak Duko nanti bangun musolah. Itu karena RT Gangsal niku ya paling tebih ya dah. Nah, itu paling pelosok. Nah, biar ada musolahnya sendiri seperti sini, sehingga nanti musolahnya jadi 3 tempat. Tambah bulu berarti sekawan dah. Nah, sekawan. Nah, itu. Soalnya tak Krambil itu tebih sangat loh ini. Ya, kalau kan wis hafal RT 3 mana, RT setunggal mana. Tapi kalau RT kalih ya wis jadi setunggal kali RT As-Safuddin itu jadi masjidnya jadi setunggal. Nah, RT Gangsal itu yang sulit. Pripun Pak Duko? Iya, jenengan nanti bangun, nanti kula dukung. Nanti kalau peletakan batu pertama, nah, makanya kula ngundang Pak Camat, ini Bu Camat. Nah, ngundang Bu Camat hadir, jenengan sing bangun. Iya tak? Wis duwe travel kok wis. Duwe travel besar, masa bangun masjid wae ora iso ya wis. Cuma ukuran semene lho. Ini ukuran pinten, Pak? Niki ukurannya pinten? 7 kali 7 wis 5 kali 5 wae nek. Wis ora apa-apa. Tambah teras nah itu. Nanti kita doakan Pak Duko biar rezekinya tambah banyak, bisa bangun masjid di RT Gangsal.
Nanti kalau tunggu undangan untuk peletakan batu pertama. Wis aku ngundang bupati wae nanti gampang, nanti tak bupati teko. Ya. Terus yang kedua, nih ayo kita sadar ibadah mulai saking bulan Ramadan ini nggih. Nanti setiap Senin kali Sabtu, Senin kalau ten Asafuddin subuh. Terus nanti untuk Sabtu di Musola Al-Ham ini. Ya monggo nanti bisa hadir Senin kali Sabtu. Ya, awal pekan sama akhir pekan. Nah, ini biar kalau keliling-keliling sini 2 kali pindo loh, tekan Kerambil loh ini. Ya, tekan Kerambil ini 2 kali loh di sini. Tapi nanti jenengan belajarnya nanti pelan-pelan. Pokoknya kalau nanti ngajar saking dasar-dasar, misalnya jamaah sini ini perlu belajar untuk ibadahnya benar, sholatnya benar. Ya, contoh, nah ini contoh gampang nih gitu. Kalau misalnya kita itu berjamaah, mangke manut kalih imam. Imamnya itu seperti apa? Nah, kita mau salam, yang salam duluan iki sapa? Imam apa makmum? Imam. Nah, kalau bisa imamnya salam yang kedua dulu, baru makmumnya ikut salam. Imamnya ping pindah dulu loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru jenengan ikut salam. Itu contoh. Terus yang kedua, gerakannya itu nanti ngikuti imam. Imam rukuk dulu, tek, baru makmumnya rukuk. Allahu Akbar. Sama kalau mulai sholat, imamnya takbir dulu, Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, baru makmum ikut Allahu Akbar. Nggak boleh makmum barengan imam, atau nggak boleh makmum itu lebih dulu daripada imam, nggak boleh. Berbarengan untuk gerakan takbiratul ihram, yaitu ucapan takbiratul ihram, itu nggak sah sholatnya. Nah, ini aturan-aturan saking para ulama. Nah, yang seperti ini kita perlu pelajari. Nanti mulai perbaiki saking wudhu, karena wudhu itu merupakan syarat sah sholat. Kalau kita berwudhu, mulai saking niat, yang wajib nanti mulai dari membasuh muka. Tapi kalau jenengan mau yang sunnah ya cuci tangan dulu, kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Namun saat puasa, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, airnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting masuk terus dilepeh, dimuntahkan, nggak boleh banyak-banyak, itu nggak boleh. Itu kalau ketelan ya batal puasane. Ya, sunnahnya tetap ada, kumur-kumur, kalian menghirup air ke hidung, namun airnya nggak boleh banyak. Nah, setelah itu kita membasuh muka. Ya toh? Terus membasuh tangan dia apa? Sikut. Ya toh? Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi lebih bagus seluruh kepala. Dari depan sampai gitok sini, tengkuk sini, tarik lagi ke depan. Lalu setelah itu mengusap kuping, telinga. Lalu cuci kaki sampai mata kaki atau kemiri. Ditarik sampai sini. Sela-selanya juga kanan dulu, baru kemudian kiri. Nah ini mulai dari kecil sampai simba-simba yuk harus paham. Ini ilmu itu nggak hanya urusan cah TPA, namun semua harus belajar seperti ini, harus paham. Kalau tidak, nanti ketika jalani sholat wudhu ini orang bener, misalnya bagian tungkaknya sini ada yang nggak kebasuh, itu wudhunya nggak sah, digunakan untuk sholatnya jadi nggak sah. Kita sholat juga harus bersih saking najis. Ini nggak boleh di sarung ada najis, pipis anak kecil nggak boleh ada, nggak boleh nanti ada darah di baju. Kemudian tidak boleh lagi ada kotoran-kotoran yang di bagian yang kita gunakan untuk sholat, termasuk badan dan tempat sholat harus bersih. Nah ini contoh sederhana, kita ibadah itu harus pakai tuntunan.
Semua sudah digariskan oleh Nabi SAW supaya ibadah kita benar. Jadi puasanya benar, ya, dan sholatnya juga benar. Terus yang ketiga, kalau mohon sangat nanti warga Krambil itu bisa puasanya full. Wah, kalau dulu itu ya mungkin ibadahnya masih malas-malasan loh itu. Sarapan pas puasa itu biasa nih gini loh. Ngerti aku. Kan sekot cilik wis ngerti, wis paham. Ya, masih sarapan loh itu dulu di sini. Iya toh, Pak? Iya, masih sarapan. Ya. Sama juga warga Warak juga sama, tak tegur terus itu. Masa Ramadan kok sarapan terus kayak ora kuat wae lho. Padahal berkui buruh. Ya. Setelah itu mangkat buruh lho. Ora puasa, coba lihat. Alasannya guru ora sahur, sahur iki ora ini kok ora syarat. Siapa bilang sahur itu syarat? Orang sahur iki ora masalah, yang penting niat. Niatnya pas bengi, iya dah. Bar tarawih jenengan niat untuk sesuk puasane sah. Ora sahur ora masalah, cuma ora kuat ya jelas. Namun saya yakin jenengan badannya lemu-lemu. Kuat gitu loh. Saya esok sarapan terus. Oh, ada itu yang puasanya tuh. Puasanya itu pembukaan kali penutupan. Arak mangkat karo arak nutup, coba lihat. Itu luar biasa saya bilang itu. Iya, rampung, awal rampung. Puasa ora, iya aku puasa rampungan aku. Awal kali rampungan ya, masa puasa kayak ngono tuh, Pak? Kita tadi disuruh puasa full, sesasi full. Itu cuma setahun loh, Pak. Setahun dalam 12 tahun yang puasanya sesasi full ya cuma Ramadan. Jadi kan nggak disuruh 1 tahun. Kalau 1 tahun kalau yakin nggak kuat. Ini cuma disuruh sesasi loh. Masya Allah, itu pun pas awan loh. Maghrib wes buka. Jadi kan mau balas dendam ya monggo. Mau ora sahur toh terus pas buka jenengan, wah aku ora balas dendam, monggo silakan, orang no larangan. Mau makan 5 piring pun ya monggo, itu sah-sah saja. Gitu nggih. Jadi nggak boleh ada yang sarapan lagi Ramadan itu di Krambil. RT siji tekan RT 5 nih gitu, ya. Ini pokoknya nggak boleh ada yang sarapan lagi. Sisa tak patroli loh, ini aku bisa ngepit loh tekan gini. Tekan jurang, nanti kan lihat Pak Duko, terus metu terus munggah. Aku wis tak metu kene kok nganggo pitnya. Tapi ora tak tegur wis lewat wae. Bisa. Ini tak patroli nih sapa sik sarapan iki lho. Entar lapor Pak RT nanti. Baik, tinggal mawon untuk pembahasan kita hari ini. Nanti jadwal buka puasa serengan sak padukuan iki ya. Tanggal 19 Selasa. Di Asafuddin mawon nggih. Nanti yang dari sini ke Asafuddin tanggal 19. Selasa apa gitu ora paham. Nanti buka puasa mulai jam 5 kita kajian sampai berbuka. Semuanya puasa, jadi orang ono sarapan terus mangkat arak buka kuwi lho. Baik, itu saja. Mugi-mugi manfaat dan Allah berikan kita berkah. Mudah-mudahan semuanya sehat, puasanya lancar, dan amalan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.